Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Agustiana dengan NIM 19031010. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip umum dan prinsip khusus bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja prinsip umum dan prinsip khusus bimbingan dan konseling, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu prinsip. Nah, prinsip merupakan paduan hasil karya teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Nah, kalau dalam KBBI, prinsip itu sama dengan asas atau dasar, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Nah, dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian, dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial dan budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya, apa saja sih prinsip umum bimbingan dan konseling? Nah, menurut Van Hoos dalam Prayitno dan Amti pada tahun 2004, terdapat 5 prinsip umum bimbingan dan konseling. Yang pertama, yaitu bimbingan didasarkan pada keyakinan bahwa dalam diri tiap anak terkandung kebaikan-kebaikan. Setiap pribadi mempunyai potensi dan pendidikan, hendaklah mampu membantu anak memanfaatkan potensi tersebut. Yang kedua, bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak adalah unik. Seseorang anak berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Yang ketiga, bimbingan merupakan bantuan kepada anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Selanjutnya, bimbingan merupakan usaha membantu mereka yang memerlukan untuk mencapai apa yang menjadi idaman masyarakat dan kehidupan umumnya. Dan yang terakhir, bimbingan adalah pelayanan unik yang dilaksanakan tenaga ahli dengan latihan-latihan khusus, dan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan diperlukan minat pribadi khusus pula. Selanjutnya, apa saja sih prinsip khusus bimbingan dan konseling? Nah, menurut Prayitno pada tahun 2007, terdapat 4 prinsip khusus bimbingan dan konseling. Yang pertama, berkaitan dengan peserta didik, di mana bimbingan dan konseling melayani semua peserta didik. Jadi nggak mandang umur, tidak memandang jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Yang ketiga, bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Dan prinsip khusus yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadikan orientasi pokok pelaksanaannya. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Yulian Saputri, NIM 19045011. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tujuan pendidikan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan dilakukan oleh individu harus sesuai dengan kehendak individu sendiri, bukan atas kehendak atau paksaan dari bimbingan atau pihak lainnya. Permasalahan individu harus ditangani oleh ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahannya. Kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua sangat menentukan dari hasil pelayanan bimbingan tersebut. Pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zuri, NIM 19016021. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang permasalahan. Menurut Dewa Keto Soekardi, tahun 2004 halaman 24 dalam Khofifah, Sanu dan Syukur, tahun 2017 halaman 47 terdapat 2 permasalahan. Yang pertama, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta
kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu tersebut. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan, bimbingan, dan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Felia Kartika Dasril dengan NIM 19231062 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengorganisasian. Pengorganisasian, bimbingan, dan konseling dapat dijadikan sebagai salah satu cara mengatasi masalah-masalah pendidikan di sekolah. Melalui bimbingan konseling yang terorganisir dan melibatkan banyak elemen-elemen pendidikan di sekolah. Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang dicapai, sehingga tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Pertama, prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan, sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Kedua, prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seorang harus menerima perintah atas atau bertanggung jawab kepada seseorang atasannya. Ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa meminta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya. Keempat, prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Kelima, prinsip pembagian pekerjaan. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi. Prinsip fungsional. Secara fungsional, tugas dan wewenang, kegiatan, hubungan kerja, serta tanggung jawab seorang pegawai harus jelas. Kedelapan, prinsip pemisahan. Tanggung jawab tugas pekerjaan seorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Kesembilan, prinsip keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dan tujuan organisasi. Kesepuluh, prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri atau internal faktor dan arena adanya pengaruh dari luar organisasi atau eksternal faktor, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan. Ke-11, prinsip kepentingan. Dalam organisasi, apapun bentuknya, diperlukan pimpinan atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya, karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.